Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Josilia Puspito Rahayu. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Keutamaan Ikhlas. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat diterimanya sebuah ibadah adalah rasa ikhlas atau sifat ikhlas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhanmu, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surah Az-Zumar ayat 65. Sikap ikhlas adalah sikap yang sangat penting, karena hal tersebut akan menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah terbiasa memiliki sifat ikhlas, kita tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong. Karena sombong itu merupakan salah satu sifat dari syaitan. Syaitan berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kuusahakan agar anak manusia memandang indah segala yang tampak di bumi. Dan aku akan sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu dari antara mereka yang ikhlas." Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Seseorang yang ikhlas diibaratkan oleh orang yang sedang membersihkan beras di antara kerikil-kerikil dan batu kecil di dalam beras tersebut. Maka beras yang dimasak tersebut akan menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit dan terasa kerikil dan batu-batu kecil tersebut. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya atau sombong akan menyebabkan amal tidak menjadi nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan kepada rasa sikap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, ikhlas berarti bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan berdasarkan istilah, ikhlas memiliki arti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan orang lain. Oleh karena itu, sejatinya kita sebagai seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika kita mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kekayaan dunia.
tampilan, kedudukan, kemajuan, ataupun kemunduran. Dengan demikian, Muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan menjadi tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itu yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu ghayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla." Karena itu tidak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik." Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa sikap ikhlas atau sifat ikhlas memang sangatlah penting bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan amal ibadah mereka. Tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memiliki ciri-ciri ikhlas, diantaranya yang pertama, menyempurnakan ibadah meskipun dalam keadaan sendiri. Orang yang ikhlas beribadah kepada Allah secara pribadi akan sama ketika ia beribadah di depan orang banyak atau di depan orang. Yang kedua, ia tidak senang dipuji. Karena hubungannya kuat dengan Allah, dia tidak takut dipuji. Jangan sampai membuat Allah tidak senang atau jangan sampai dia menjadi sombong. Ketiga, mendengarkan nasihat. Orang-orang yang ikhlas tidak pernah mengabaikan nasihat. Tidak peduli siapa yang memberikan nasihat itu. Orang yang ikhlas akan mengambil setiap kesempatan untuk belajar memperbaiki diri mereka. Keempat, tidak berambisi menjadi seorang pemimpin. Kita akan selalu menemukan orang yang tulus, tenang, dan pendiam. Dia lebih suka dipilih daripada mencalonkan dirinya sendiri untuk dipilih sebagai pemimpin atau posisi tertinggi. Dan kelima, dia selalu mengingat kelemahan-kelemahannya. Orang yang ikhlas selalu sibuk memikirkan bagaimana memperbaiki diri dan berhenti melakukan perbuatan dosa. Dia selalu melihat kebaikan diri orang lain dan selalu memberikan nasihat yang baik. Bahkan, dia selalu menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dia lebih suka memberikan amal secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 7 orang yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika tidak ada lagi naungan selain naungannya adalah seorang penguasa yang adil, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya melekat pada masjid,
dua orang yang mencintai dan saling bertemu dan berangkat satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, demi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pria yang digoda wanita cantik untuk hubungan terlarang, tetapi ia menolak tawaran ini dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah." Seseorang yang memberi sedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang beribadah kepada Allah sendirian hingga meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ikhlas dapat dibedakan berdasar tingkatannya. Di antaranya yang pertama, ikhlas mubtadi, yaitu orang yang beramal karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit keinginan pada dunia. Ibadahnya dilakukan hanya untuk menghilangkan kesulitan dan kebingungan. Ia melaksanakan sholat tahajud atau bersedekah karena ingin usahanya berhasil. Ciri orang yang mubtadi bisa dilihat dari dia beribadah. Orang yang hanya beribadah ketika sedang membutuhkannya, biasanya ia tidak istiqomah. Ia beribadah ketika memiliki kebutuhan tertentu saja. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, ibadahnya pun akan berhenti. Yang kedua, ikhlas abid, yaitu orang yang beramal karena Allah dan hatinya bersih dari riya dan keinginan dunia. Ibadahnya dilakukan hanya karena Allah dan demi meraih kebahagiaan akhirat, menggapai surga, takut neraka, dengan dibarengi keyakinan demi meraih bahwa amal ini bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ibadah seorang abid ini cenderung berkesinambungan, tetapi ia tidak mengetahui mana yang harus dilakukan dengan segera dan mana yang harus dilakukan di akhir, serta mana yang penting dan mana yang lebih penting. Yang ketiga, ikhlas muhib, yaitu orang yang beribadah hanya karena Allah, bukan ingin surga ataupun takut neraka. Semuanya ia lakukan karena bakti dan untuk memenuhi perintah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 4. Ikhlas arif, yaitu orang yang dalam beribadah memiliki perasaan bahwa ia digerakkan Allah. Ia merasa bahwa beribadah itu bukanlah dirinya. Ia hanya menyaksikan ia sedang digerakkan Allah karena memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki daya dan upaya dalam melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Semua berjalan atas kehendak Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap ikhlas memiliki manfaat dan keutamaan. Di antaranya, yang pertama, membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan tentram. Kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dibukakan pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kita akan didekatkan dengan pertolongan Allah. 7. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ke-8, kita akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. 9. Allah akan memberi hidayah atau petunjuk sehingga kita tidak akan berada di jalan yang salah. 10. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. 11. Kita mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, dapat memiliki sifat zuhud atau menerima dengan apa adanya terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Kita hanya memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, dan semua amal ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi dan kita hanya tertuju pada Allah. Jangan memunculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak akan berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara-cara tadi dapat membuat kita memiliki rasa ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas kepadanya.
sebagaimana doa Nabi Ibrahim, sesungguhnya jika Rabbku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-An'am ayat 77. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya memohon maaf atas perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Semoga kita dapat menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.